Halo, ketemu lagi di ID Bougainville YouTube channel bersama saya BR Dadi. Sekarang lagi di hotel, baru sampai aja di Pontianak ya, kurang lebih Empau Pontianak itu 2 jaman lah gitu kalau nggak macet. Rencananya hari ini mau kirim ekspor tanaman Bougainville Bahrain, ke Bahrain, ke Portugal satu, dan satunya lagi ke Kanada. Jadi 3 pengiriman hari ini. Nah, ini dia paket yang bakal dikirim. Jadi yang kita kirim itu ranting, ranting potongan atau stick. Nah, kayak gini nih. Ini tadi udah bawa masuk ke balai karantina, udah di eh, tes, cek diamor segala macam gitu. Jadi ya siap-siap aja nih, sebelum selesai packaging nanti ditutup lagi, habis itu bawa lagi ke balai karantina untuk disegel gitu, bahwa tanaman ini udah bebas jamur, penyakit, dan udah siap untuk dikirim. Tapi kan izin untuk ekspor tanaman itu ada beberapa tahap lah yang harus kita penuhi. Pertama, membuat izin peredaran benih, yang jelas itu harus punya perorangan bisa atau CP gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau udah punya CP atau eh, ya perusahaan gitu, NIB yang terhubung ke OSS, soalnya ada beberapa NIB itu yang nggak terhubung ke OSS. Setelah itu membuat segmentan. Nah, jadi kita harus mendaftarkan izin edar benih dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Nah, biasanya izin edar benih dari Kementerian Pertanian itu keluarnya biasa 1 minggu, kadang 3 minggu baru keluar gitu. Jadi relatif lah gitu, nggak bisa diukur. Jadi benar-benar harus meyakinkan konsumen, karena konsumen buyer itu udah membayar duluan gitu, baru paketnya kita proses dan kita kirim. Nah, kalau udah bisa meyakinkan pelanggannya, karena butuh waktu proses panjang, kalau udah terbit ekspor permit dari Kementerian Pertanian, baru kita panen. Nah, setelah panen, packaging separuh jadi karena nanti bakal dibawa lagi ke balai karantina. Setelah balai karantina selesai, pengetesannya, packing utuh full, nanti sudah di segel baru bisa dikirim. Cuma masalahnya adalah beberapa negara itu juga butuh impor permit, izin impor dari negara customer atau buyer, pembeli gitu. Jadi butuh juga, seperti tujuan Amerika itu butuh impor permit. Kanada juga iya, Australia juga iya. Jadi paket yang 3 ini yang tadi kita udah hampir selesai semua, bisa dikatakan selesai semua izin-izin dan berkas-berkasnya, ternyata masih nggak bisa dikirim karena pembeli tidak mendapatkan impor permit. Saya tuh baru taunya setelah tadi selesai di balai karantina ketika mau mengambil sertifikat phytosanitary. Nah, karena bayarnya nggak punya impor permit, jadi paketnya ditunda dulu untuk dikirim. Nah, jadi gini nih, katung-katung di hotel nungguin customer ngecek. Karena susahnya kan gini, ya waktunya sih, waktu perbedaan waktu antara kita dengan teman-teman yang di luar negeri. Jadi kadang kita chat sekarang, dibalasnya tengah malam, kadang juga subuh tuh baru dibalas gitu. Jadi ya butuh waktu panjang lah. Nah, nanti gimana kalau misalkan bayarnya nggak dapat impor permit? Nah, itu yang susah. Jadi untuk para pembeli, para teman-teman yang beli dari luar negeri, usahakan tahu informasi bahwa kamu ingin membeli itu harus punya izin impor dulu, ke misalkan tujuan ke Indonesia gitu, izin impornya ke negara Indonesia.
Nah, kalau untuk yang perorangan tuh kan nggak punya nursery, nggak punya perkebunan atau kebun gitu. Jadi bisa pinjam punya temanmu gitu atau hubungi siapa yang punya kebun tanaman yang jelasnya yang legal gitu. Jadi bisa minta tolong dengan temanmu gitu. Cuma karena prosesnya panjang, ya bersabarlah baru bisa dapat ranting interest gitu potongan. Lucunya untuk mendatangkan tanaman ke Indonesia, saya beberapa kali impor dari Malaysia, entres waktu itu dari Sabah. Kayaknya nggak tahu sih mereka butuh atau enggak, kita hanya bayar ongkos kirim, udah dikirim. Nah, banyak tipu-tipunya sih kalau kita impor itu kadang dikirim pakai dibungkus pakai kaos, pakai apalah apalah gitu. Banyak juga sih yang berhasil walaupun ada juga yang gagal kemarin. Nah, kalau dibilang ekspor itu susah atau enggak, ya ya memang harus mengikuti prosedur yang berlaku di Republik Indonesia gitu. Setelah prosedurnya dari Indonesia juga harus dari luar negeri juga harus, negara penerima paket juga harus tahu regulasi untuk mendapatkan benih atau bibit itu seperti apa gitu. Nih kalau nggak tahu ya kasusnya kayak saya nih, terkatung-katung di hotel sambil menunggu chat pelanggan, nggak tahu kapan dibalas. Mudah-mudahan dia bisa dapatkan import permit, ya bisa kita kirim. Tapi kalau nggak dapat import permit dan misalkan harus menunggu lama lagi, artinya tanaman 3 box ini yang udah kita kirim, yang udah kita kemas dan udah di Pontianak situasinya hari ini, otomatis nggak bisa dikirim, jadi harus ditunda. Kalau ditunda kan mati ya, mau nggak mau kita tanam sendiri nanti kalau misalkan ini pelanggan bayar belum dapat izin mengimpor gitu. Gitu aja sih peluang ekspor ke luar negeri itu untuk bougainville ya khususnya, itu tuh besar sekali, terutama untuk negara Arab gitu, Dubai, Bahrain, Saudi juga gitu, banyak sekali permintaan. Daerah Kazakhstan, Tajikistan, ex Rusia, ex Soviet di masa lalu juga banyak itu permintaan. Cuma kalau ke sana ongkirnya lumayan gitu. Macam di Portugal itu ongkirnya juga lumayan. Portugal, Brazil itu kalau pakai DHL sekitar 6 atau 8 jutaan kalau dari Pontianak Kalimantan Barat. Nggak tahu kalau dari daerah lain, mungkin ya beti-beti lah. Tapi kalau pakai pos Indonesia lebih murah, cuma waktunya aja gitu. Kadang-kadang karena tanaman kan kita butuh yang cepat untuk sampai, tapi kalau pakai pos Indonesia MS kadang-kadang butuh 8 hari gitu, 9 hari baru sampai tongan. Jadi kita butuh cepat. Ini belum ada juga nih muncul-muncul WA masuk dari luar. Sambil menunggu info lagi, kalau tanaman yang berakar itu perlakuannya sebelum dikirim ke balai karantina, pastikan sudah dicuci bersih dulu akarnya, jangan sampai ada satupun media tanam yang menyisa di akar, harus bersih, clean. Kalau sempat dikasih fungisida, bisa pakai antrakol atau apa gitu. Setelah di fungisida baru dikirim ke balai karantina. Setelah kirim balai karantina, balik lagi ke hotel atau ke kebun. Kalau saya ke hotel karena balik ke Mempawah 3 jam gitu, capek banget. Harus PP 6 jam di dalam kendaraan atau pakai motoran gitu kan, capek banget tuh. Jadi di hotel packaging lagi, setelah packaging selesai masukkan dalam box, bisa pakai styrofoam atau pakai yang kayak tadi teman-teman lihat, baru selanjutnya dikirim lagi karantina untuk disegel. Nah, udah segel baru bisa dikirim. Nah gitu, enak sih kalau misalkan ngirim ke Kazakhstan gitu, nggak perlu izin impor. Nah beberapa negara itu kayak dikirim ke Cina juga perlu izin impor. Kemarin di Inggris nggak perlu. Nah kalau Inggris kemarin nggak perlu izin impor, kalau Inggris ya.
Nah, kalau mana lagi kemarin ya? Jepang juga kemarin nggak perlu izin impor dari negara importir gitu, dari negara yang penerima nggak perlu. Korea Korea dulu sempat mau ngirim ke Korea, cuma tetap ke Jepang karena orangnya lagi di Jepang, jadi dia aja yang langsung yang bawa, kirim ke Jepang dulu baru dia bawa sendiri ke Korea. Oh iya, kayaknya selain bougainville, tanaman hutan Kalimantan Barat juga seksi lagi pasarnya, lagi sedang-sedang seksi-seksinya harga pasarannya. Bukan harga pasarannya, tapi permintaan dari luar gitu, karena tanaman tropis kan. Cuma kalau saya harus mengirim gitu, kayaknya butuh belajar lagi karena ID-nya jenisnya nggak tahu, nama ilmiahnya nggak tahu, itu butuh belajar belajar cukup panjang lah baru bisa bermain di tanaman luar bougainville. Dan seperti yang teman-teman tahu, eh, apa saja tumbuh kami siapkan itu rencananya untuk menjual produk-produk di luar bougainville gitu. Untuk teman-teman yang pengen tanaman di luar bougainville, bisa lah follow Instagramnya @apasajatumbuh, langsung promosi. Bayar bapak aku, ini promosi berbayar loh. Sekarang sih masih kosong. Cuma rencana nanti mau berburu. Oke, rencana juga kata si Bapak Ako alias Ipan Jul bakal berburu di Kapuas Hulu. Rencananya pengen ke Kapuas Hulu. Kemana lagi Pak? Ke Sambora tuh seru kayaknya. Ya seru. Sambora itu daerah hulunya Mempawah gitu. Lumayan lah hutannya, walaupun udah banyak jadi sawit. Sekarang ini sawit banyaknya daripada tanaman hutan, kayaknya udah pada ditebang atau dibakar gitu. Ya begitulah teman-teman, cerita cerita eksporan bougainville kali ini. Moga-moga pelanggan kami ID Bougainville bisa dapat izin impor dari negaranya dan bisa segera dikirim, karena kalau nggak dikirim ya bakal mati. Namanya juga potongan kita mocongin sendiri, yang seperti yang saya kasih tutorialnya kemarin, sungkup itu aja persentase matinya lumayan gitu, apalagi kalau yang udah lama kayak gini. Ya tanaman bougainville ini bisa bertahan 9 hari atau 10 hari lah gitu dalam perjalanan. Nah, setelah dipotong gitu 10 harian. Tapi kalau dijemur gitu, takutnya sih dalam di ekspedisi berjemur gitu atau ruangannya pengap, itu sih yang saya khawatirkan. Jadi harus lebih cepat bisa dikirim dan bisa sampai ke tangan pelanggan. Oke, gitu aja. Terima kasih telah menyaksikan. Lagi-lagi ngomong ngalor ngidulnya. Sampai jumpa di tayangan-tayangan selanjutnya. Bye bye.